Saya ke Bang Alvano. Kira-kira Bang, menurut pandangan dari pakar tata kota. Terima kasih Bang. Ya, kondisinya seperti apa sebenarnya? Harapannya? Oke, Ya. kita harus lihat dulu ya. Ini Ya, hujan ini jangan dijadikan musibah, betul. berkah. Karena kita nih Batam mendapatkan air baku itu mengandalkan dari hujan. Ya. Kita harus akui bahwa tingkat curah hujan yang tinggi, cuaca ekstrim ini berpotensi membuat banjir akan lebih sering terjadi di Batam. Artinya kalau kita lihat kemampuan kapasitas sistem tata air di Batam belum mampu mengantisipasi curahan intensitas hujan yang begitu semakin besar. Artinya perlu ada optimalisasi peningkatan kapasitas drainasenya. Sebenarnya kalau kita lihat bagaimana menyelenggarakan sistem drainase perkotaan, itu kita bisa lihat bagaimana arahan dari Peraturan Menteri PU nomor 12 tahun 2014. Di situ ada 3 tahapan untuk menyelenggarakan sistem drainase. Pertama, membuat namanya rencana induk sistem drainase perkotaan. Yang kedua, harus ada studi kelayakannya. Dan yang ketiga, DED-nya. Kalau bicara rencana induk, berarti bagaimana berbicara merencanakan secara komprehensif, terarah sistem drainase perkotaan, dan bicara tahapan jangka waktu, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Nah, di dalam rencana induk itu diamanatkan juga harus terintegrasi memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Nah, ini semua harus terintegrasi dari sisi perencanaan spasial dan dari sisi perencanaan program-program pembangunan. Nah, ini perlu kerjasama juga tadi kata Bapak antara Pemko dan BP dan sebagainya. Nah, di tata ruang itu juga sudah diamanatkan juga harus terintegrasi tata ruang itu dengan KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Di situ adalah instrumen bagaimana merencanakan perencanaan pembangunan berkelanjutan agar rencana pembangunan kita ini berwawasan lingkungan. Di situ berbicara tentang penguatan daya dukung, daya tampung lingkungan. Kita harus tahu dulu kapasitas kita nih pulau ini. Nah, jadi secara makro perencanaan itu udah komprehensif, Pak. Kita belum pernah mengkaji atau mengevaluasi ya kemampuan sistem drainase kita seiring dengan dinamika perubahan yang terjadi, dinamika perubahan pembangunan, dinamika cuaca yang ekstrim. Jadi juga kita harus perhatikan lagi kondisi perencanaan. Jadi perencanaan master plan drainase kita itu sistem kapasitasnya itu berapa direncanakan, Q-nya, kemampuan dia mengantisipasi intensitas curahan hujan yang tinggi, air yang tinggi. Apakah perencanaannya sistem drainase ini untuk Q 20 tahun, Q 50 tahun? Nah, itu yang tadi terintegrasi dengan semua perencanaan. Karena udah jelas hujan yang pendek saja banjirnya sekarang udah merata. Dulu waktu saya kecil hujan di Batam ini banjir cuma titik-titik tertentu aja, sekarang udah merata. Apalagi ditambah dengan perencanaan pembangunan, area-area ruang terbangun yang semakin masif. Ditambah lagi sistem drainase kita yang kurang optimal. Ditambah lagi sistem drainase kita yang tadi katakan ada terjadi penyempitan, penumpukan sampah, sedimentasi karena hujan, pasir masuk ke dalam, rumput-rumput liar di dalam, ya kan? Nah, ini perlu penanganan yang komprehensif. Nah, jadi perlu ada pemetaan juga secara luas dan dari situ juga kita perlu melakukan upaya-upaya. Apakah upaya yang sekarang ini kita lakukan udah upaya, apakah kategori upaya biasa aja atau udah upaya luar biasa? Nah, itu juga harus lihat. Kenapa ini? Karena tadi seiring dengan intensitas hujan yang makin tinggi, dinamika perkembangan yang semakin cepat, berarti kan perlu ada upaya-upaya mengupgrade sistem ini diperbaiki. Kalau kita memperbaikinya pada saat musim hujan, itu repot. Nah, pada saat nggak musim hujan ini, ya kita rencanakan mau kemana. Tadi dia sampaikan karakter kita ini berbeda, Pak. Berbukitan, cukup dan sebagainya. Ada yang datar. Tadi Pak Suar juga sampaikan, elevasi kita itu antara elevasi parit dengan elevasi pasang tertinggi itu hampir sama. 3 meter, 2 meter. Jadi ketika air mau dibuang, air pasang naik, mental lagi dah.
Memang kita selama ini mengandalkan aliran air itu tadi kata Pak Sur hanya gravitasi. Ya. Jadi perlu bantuan intervensi teknologi, pompa misalnya. Ya kan? Yang mungkin ada masalah teknis, mungkin jadi tadi Bapak sampaikan mungkin masalah anggaran. Nah, perlu diupayakan anggaran ini. Dari sisi apa lagi ya? Teknis juga gorong-gorong bisa kita gunakan box culvert mungkin dengan lebar tinggi 4 meter. Kita tambahkan. Nah, ini yang perlu kita kerjasamakan, perhatikan bersama-sama sehingga ini betul-betul semua pihaknya harus terlibat dan dukungan masyarakat. Itu yang paling penting. Menurut Abang, apa yang harus dilakukan dulu? Mengingat keruwetan anggaran segala macamnya. Dan kalau menunggu kebijakan juga, mungkin juga belum akan cepat gitu. Perbaiki sistem drainase. Drainase dulu yang. Ya, ada sistem drainase primer dan sekunder. Ya. Lakukan pelebaran, buat saluran-saluran penghubung atau aliran baru. Ya. Bisa buat biopori, bisa buat embung atau kolam retensi. Ya tadi saya sampaikan kita butuh air hujan ini untuk ketika kemarau kita nggak bingung mendapatkan air baku untuk jadi air bersih, ya kan? Ya. Nah itu air hujan ini dialirkan ke situ. Nah terus juga kita mengendalikan tadi Pak Suhar ada pengendalian juga terhadap proses-proses perencanaan pembangunan. Cut and fill, harus memperhatikan sistem drainase sekitarnya. Nggak bisa hanya secara parsial. Nah, dikuatkan fungsi pengendalian di pemerintahan terhadap pembangunan-pembangunan yang lagi berproses.